Halo pemirsa, sesuai dengan janji kami tadi, kami kembali bersama dengan Ibu Adelia dan juga Daniel, anak yang istimewa. Dan saya juga tadi janji untuk ngasih tahu sama Anda apalagi kebisaan Daniel. Dan ternyata Facebook Bu? Iya. Daniel punya Facebook sendiri nih. Dan punya. apa alamat Facebooknya? Daniel Chuandi Hongkong. Daniel Chuandi. Iya. Punya Twitter nggak? Karena Kak Coki nggak pakai Facebook. Aku ada Twitter. Twitter tuh apa? Dia belum tahu Twitter. Oke, baik. Bu, kenapa diarahkannya ke IT? Kalau mereka tanpa diajar aja sebenarnya mereka udah coba-coba kayak telepon di Facebook, dia lebih cepat bisa ya BBM gitu. Yang tertentu menu tertentu malah saya nggak bisa, dia lebih bisa. Dia ada ketertarikan memang ke teknologi informasi seperti ini, main internet gitu. Searching di Google juga. Google jarang ya, tapi yang dia suka lihat kolam renang. Kalau dia lihat Facebook seperti ini, saya perhatikan ini yang dia paling banyak perhatikan adalah foto-foto. Iya, paling suka. Jadi dia suka sekali. Kenapa saya ngarahkan dia untuk bermain Facebook? Karena dia suka hafal nomor telepon orang. Dia akan hafal nomor telepon orang. Dia hafal 100 dulu masih kecil, hafal 100 nomor telepon orang. Tapi saya cut karena dia suka telepon orang-orang. Jadi orang sibuk lagi kerja marah ya. Jadi hafal nomor telepon orang, ini luar biasa. Ini ajaib. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan secara tidak sengaja lahir, tapi juga dibentuk oleh ibu ya. Ketertarikan dia kan diarahkan sama ibu kan, begitu seperti itu ya. Wow, asik dong, main komputer terus. Ada permainan yang bisa menstimulasi otak gitu ibu ya? Iya. Untuk Daniel? Saya ada kasih dia main, tapi dia lebih tertarik kepada mainan masak-memasak. Karena masak-memasak? Suka sekali makan. Gak apa-apa, itu stimulatif yang bagus tuh. Wah, kita boleh ngobrol di sana kayaknya Bu. Silakan dilanjut dulu ya. Satu yang buat saya penasaran adalah selalu ini pertanyaan Ibu. Kalau saya ketemu sama ibu-ibu atau bapak-bapak dari anak-anak berkebutuhan khusus, metode apa yang digunakan untuk menterapi anak masing-masing? Nah, kalau Ibu sendiri untuk Daniel apa? Contohnya seperti apa yang perilaku yang bisa dipraktikkan sederhana lah. Ibu bisa bagikan juga kepada pemirsa di rumah. Ya, saya bisa ambil ini. Boleh. Ya. Boleh. Oh, ada beberapa alat peraganya? Kebetulan alat peraga Daniel saya sudah buat, tapi saya masih ada sisa kartu-kartu yang saya pakai. Ibu bikin sendiri maksudnya? Iya, kartu terapinya dulu saya bikin sendiri. Jadi ini. Ya. Jadi untuk itu saya bikin kotak-kotak begini, terus dari brosur-brosur saya gunting, terus nanti dilaminating sendiri pakai setrika sendiri. Ini adalah mau gambarkan apa? Warna? Enggak, ini misalnya kita mengajarkan dia bahwa ini kursi. Iya. Jadi dia identifikasi ya. Jadi identifikasi ya. Tunjuk kursi, jadi kita bantu tangannya untuk menunjuk bahwa ini kursi. Umur berapa waktu itu Ibu terapi Daniel seperti ini? Daniel waktu itu terapi umur berapa, Dan? Sama Ibu Lia. Ya. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Ibulah yang bantu dia untuk nunjuk ini kursi, sekalian dikasih tahu. Karena biaya terapi cukup tinggi ya, dan kami juga ekonominya terbatas, apalagi papanya sempat nganggur 2 tahun lebih. Itu saya cuma pakai tenaga terapis ke rumah 1 minggu 2 kali. Sedangkan waktu itu diharapkan kita terapi sehari 4 kali, pagi, siang, sore, malam per 2 jam. Jadi kalau orang tua tidak mempelajari metode ini sendiri, maka biaya itu akan sulit dikejar ya Bu ya? Iya. Untuk orang tua yang di rumah, sekali lagi bahwa Anda tidak perlu khawatir ketika Anda dianugerahi anak berkebutuhan khusus, sekalipun ekonomi Anda sangat terbatas, tapi ini contoh-contoh dari kreativitas yang orang tua bisa bangun ya Bu ya? Sehingga tidak perlu membeli, tidak perlu selalu membelilah. Datang ke toko beli alat ini, nggak usah. Coba aja potong clipping, bikin sendiri warna-warna seperti ini. Itu yang Ibu lakukan ya. Bu, sulit nggak sih menterapi Daniel? Kesabaran Ibu tuh diuji sampai titik mana kalau sedang menterapi anak ketika itu? Saya mau berkorban apapun untuk Daniel ya. Jadi maksudnya menghabiskan waktu saya sampai saya waktunya istilahnya 24 jam untuk Daniel. 24 jam Ibu memberikan waktu untuk terapi Daniel, lalu ada 1-2 hal yang mungkin membuat Ibu kecewa ketika itu. Dengan segala kesabaran yang diujikan kepada Ibu, dengan segala ketekunan yang dibutuhkan dari diri Ibu,
Pernahkah ibu sampai menangis ketika mengajari Daniel atau marah atau emosi karena Daniel tidak bisa mengikuti pengajaran ibu? Sering, bahkan saya pernah cubit dia, saya pukul dia. Ibu kesel ketika itu ya, mungkin pernah terdorong untuk emosi dan marah. Waktu ibu marah reaksi dia gimana? Sempat kadang-kadang itu dia membalas ke saya. Tapi dia pernah nangis nggak? Nggak pernah, kalau yang waktu saya pukul nggak pernah nangis. Cuma satu kali aja waktu dia nggak dapat sekolah, saya cari sekolah untuk SD, belum dapat. Saya sempat nangis, saya bilang kalau saya orang kaya, saya punya mobil, saya bisa cari sekolah yang jauh, banyak ada sekolah untuk anak-anak seperti ini yang menerima anak-anak seperti ini. Saya nangis sampai air mata sampai saya udah, dia sampai ternyata dia punya empati juga. Waktu itu dia peluk saya, jadi umur 6 tahun, mama jangan nangis, mama jangan nangis, mama gitu. Jadi, cuma sekali itu dia nangis. Terus terakhir ini dia nangis waktu papanya sakit. Dia bilang, papa jangan mati, papa jangan mati. Itu nangis, dia nangis. Pernah saya sama papanya peluk dia, berdoa, kami minta maaf kalau kami pernah pukul dia. Dan dia lupakan ya, dan dia maafkan papa mama. Apa yang ibu lihat dalam mujizat setiap hari, dalam perkembangan Daniel? Dan menurut ibu, dari mana kekuatan itu berasal? Apakah dari doa setiap hari seperti itu? Kalau dari kekuatan saya sendiri pasti saya tidak mampu ya, karena berat sekali kita untuk menjalani hidup ini, apalagi dengan tuntutan di luar, harus sekolah apa. Jadi kami hanya berharap sama Tuhan gitu. Kekuatan itu dari Tuhan. Jadi dulu waktu masih kecil saya, papa sama Daniel itu dia baru belajar ngomong. Jadi kita selalu tiap malam berdoa. Kita ajarkan dia berdoa dengan meniru dengan bahasa yang sederhana. Seperti apa bahasanya? Misalnya gini, Tuhan Yesus, Daniel kepingin sembuh, tolong sembuhkan Daniel. Daniel kepingin jadi anak pintar, bisa ngobrol dan bermain dengan teman-teman. Amin. Jadi seperti itu aja bahasa kanak-kanak yang seperti itu kami. Sederhana, tapi dilakukan setiap hari dan ibu lihat sendiri ada perkembangan. Bahkan papanya sering nambahkan, pakai Daniel jadi berkat untuk orang. Wow. Jadi saya juga nggak nyangka dia seperti ini sekarang gitu. Anda kagum dengan sosok yang ada di televisi, Anda mengidolakan dia, belum tentu orang itu dapat muri. Daniel, yang mungkin Anda baru kenal sekarang, sudah pernah dapat muri. Kita akan ngobrol lagi lebih lanjut tentang prestasi itu, Anda akan terkagum-kagum melihatnya. Tetap bersama kami di Langkah Kecil Go.